Ada para kudus yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalan ini secara konkret. Seorang kudus, Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Dia ini seorang, banyak kelemahan, serba canggung, dan juga secara intelektual tidak pandai, alias bodoh begitu ya. Dia sudah coba, kalau satu contoh yang di dalam riwayat hidupnya diceritakan ya, bagaimana dia serba canggung membantu pamannya untuk bekerja di restoran pamannya, tetapi kemudian karena kecanggungannya banyak memecahkan barang. Ya karena mungkin pekerjaan di situ juga dibutuhkan kecepatan ya. Tetapi kemudian harus mengikuti wajib militer, tetapi kemudian juga akhirnya dipulangkan kembali karena juga satu kecelakaan. Akhirnya ya dalam usia yang relatif tidak terlalu muda, satu ketika dia melihat sebuah pohon, karena ini dia ada di Perancis ya, kan 4 musim, pohon yaitu dengan semua daunnya sudah berguguran, lalu kemudian karena itu musim salju dia lihat, lalu dia mulai renungkan, musim salju tinggal ranting-ranting saja pohon ini. Tapi akhirnya masuk musim semi, mulai muncul tunas-tunas baru. Nah, siapa yang menumbuh kembangkan semua ini? Bagaimana pohon ini ya mengalami proses seperti itu dalam 4 musim ini? Dia mulai masuk dalam suatu refleksi yang dalam, dan hanya satu jawabannya, Allah yang memberikan pertumbuhan, Allah yang memberikan kehidupan. Karena itu tidak ada hal lain yang saat itu kemudian begitu mendorong hatinya, begitu mengetuk hatinya. Dia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan secara khusus, untuk mengikuti Yesus secara khusus, yaitu melalui cara hidup membiara. Ya, dia akhirnya kemudian melamar di biara Karmel di Perancis, dan kemudian ya kita kenal kemudian sebagai Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Karena kelemahan-kelemahannya, dia ditempatkan dengan tugas-tugas yang sederhana, mulai dari juga memperbaiki sepatu, sampai kemudian akhirnya bertugas di dapur. Tetapi apa yang berusaha dia hayati? Hidup di hadirat Allah. Artinya dia mau menggunakan seluruh waktunya di tengah segala kesibukannya sehari-hari, di tengah tugas harian yang harus dia lakukan. Dia mau melakukan semuanya bersama Tuhan Yesus dan demi kasih kepada Tuhan Yesus. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Atau lebih dalam lagi, untuk mencintai Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Jadi dia diceritakan kemudian dia melakukan praktek-praktek sederhana. Misalnya memasak di Perancis sana untuk membuat telur dadar ya, omelet atau apa begitu ya. Membalikkan telur di wajan begitu. Sekali membalik telur, Tuhan, saya persembahkan demi kasih kepadamu. Memperbaiki sepatu, Tuhan, saya persembahkan demi kasih kepadamu. Kalau menghadapi kesulitan-kesulitan, ya dia, Tuhan Yesus, saya menanggung bersamamu dan demi kasih kepadamu. Hal sehari-hari yang serba sederhana. Lalu kemudian juga, ya bagaimana dia memulai segala pekerjaannya dengan doa, mohon rahmat Tuhan, supaya saya boleh hadir di hadapanmu, bekerja bersamamu Tuhan, beri saya rahmat untuk terus bersamamu dan melakukan semuanya demi cinta padamu. Setelah selesai semua pekerjaan, selain terus-menerus berusaha tadi ya, mempersembahkan hal-hal kecil tadi untuk mencintai Yesus, lalu kemudian setelah selesai ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Bahkan seandainya kemudian kalau tidak ada aktivitas begitu, ya dia lakukan hal-hal kecil. Jadi kemudian memungut sebatang jerami, lalu kemudian dia persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Semuanya artinya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Rupanya kesetiaannya untuk melakukan hal-hal kecil sehari-hari untuk mencintai Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ini kemudian rupanya membuat dia juga
terus bertumbuh, berkembang secara rohani. Akhirnya dia mengalami satu hal, ditarik masuk lebih dalam, diproses dalam pemurnian. Ya, kita bicara tentang pemurnian di sini ya, yang dia alami sekitar 4 tahun. Dia mengalami pencobaan melawan iman. Ya, godaan melawan iman ya. Kamu ini pasti masuk neraka. Kamu ini nggak akan diselamatkan. Godaan-godaan yang hebat seperti ini 4 tahun dia alami. Tetapi dia terus artinya mengandalkan Tuhan Yesus. Menyatukan semua pencobaan ini dengan salib Kristus. Dan juga mempersembahkannya demi kasih kepada Yesus. Dan rupanya lewat proses 4 tahun ini, seorang bruder yang sederhana dan maaf, bodoh ini, rupanya diberikan kebijaksanaan dan terang yang luar biasa. Bruder yang sederhana setelah lewat proses pemurnian ini, rupanya Tuhan menggerakkan banyak orang untuk datang kepadanya, minta bimbingan rohani kepada bruder Laurentius dari kebangkitan ini. Ya, jadi asal kepada dasarnya dia orang yang sangat sederhana dan maaf tadi ya, bodoh ya. Tapi kemudian setelah dimurnikan oleh Tuhan, mengalami pencobaan lawan iman sekitar, dia seolah-olah kemudian ya ibaratnya melalui suatu proses seperti kupu-kupu ya, dari ulat lalu kemudian menjadi kepompong, lalu kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Dan di sini Tuhan punya rencana yang lain. Bruder yang sederhana dan bodoh tadi dipakai menjadi pembimbing rohani banyak orang. Ya, yang minta bimbingan rohani ini pada bruder yang sederhana dan bodoh tadi ini juga termasuk para uskup, para imam, biarawan, biarawati, bangsa, para keluarga raja-raja dan pangeran, para bangsawan, dan kemudian yang menjadi sahabat rohaninya seorang pimpinan biara kontemplatif yang disebut abbas ya biasanya, itu menjadi sahabat rohani, dan menuliskan sebuah buku yaitu mengenai latihan praktis, yaitu untuk hidup dalam hadirat Tuhan ya. Jadi kemudian ditulis oleh Abbas ini dari percakapan dengan Bruder Laurentius. Ya maaf ya, karena kelemahan dia mungkin dia nggak bisa tulis sendiri, jadi yang nuliskan seorang yang dalam hal ini lebih terpelajar, lebih pandai, yaitu seorang abbas biara kontemplatif yang menjadi sahabat rohaninya, yang menuliskan tentang riwayat hidupnya, bagaimana dia menghayati iman, harapan, dan kasih sederhana dalam hidup sehari-hari demi kasih kepada Yesus, dan akhirnya dia juga diproses oleh Tuhan. Tetapi satu pesan penting dari tulisan ini, yaitu apa? Untuk terus-menerus orang hidup di hadirat Tuhan. Ya, ini ada buku yang memuat ini, Hidup di Hadirat Allah, Jalan Singkat Menuju Kekudusan, menurut Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Kalau kita renungkan dari pengalaman Bruder Laurentius ini, melalui hal-hal kecil sehari-hari, hal sederhana kecil sehari-hari, ketika orang setia bertekun untuk terus-menerus menyadari kehadiran Tuhan dengan mempersembahkan hal kecil sehari-hari yang dia lakukan demi cinta kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya melakukan bersama Yesus dan demi kasih pada Yesus, itu juga membawa orang dalam kekudusan. Lalu kemudian juga menerima penderitaan dan salib kehidupan. Jadi kalau tadi melakukan hal kecil sehari-hari, apapun itu, entah kau makan, minum, atau ya kita bekerja, kita melakukan hal-hal sehari-hari yang memang harus kita lakukan. Misalnya saya bekerja, saya jaga toko, saya melayani pembeli dan semuanya, lakukan semua demi cinta pada Tuhan. Anda yang juga profesional di kantor atau Anda menyetir, apapun bisa, asal kita sadar dan mau. Kecuali untuk hal-hal yang membutuhkan konsentrasi ya, misalnya sedang berpikir banyak, ya tentu tidak bisa. Tapi ya mulai saja, Tuhan saya mau kerja, tolong saya untuk melakukan bersama Engkau dan demi kasih kepadamu.